Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8C masih semangat mengikuti pelajaran? Masih. Semangat. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu Ibu mencek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir kelas 8C? Semua. Hadir semua? Semua. Nah, sebelum untuk materi kita pada hari ini itu tentang ya silakan masuk untuk materi kita pada hari ini itu tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Itu silakan kalian lihat dalam LKS bab 12. Sudah ketemu? Nah, sebelum kita membahas materi ini, sebelumnya kita pernah membahas materi itu bab 11 tentang puasa. Masih ingat puasa? Apa yang dikatakan puasa? Menahan nafsu dan lapar haus serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari. Iya benar. Puasa itu adalah lapar dan haus mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan puasa itu dibedakan atas berapa macam? Dua. Dua macam. Ada yang dikatakan puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib apa saja yang termasuk puasa wajib? Puasa Ramadan, puasa kafarat dan puasa nazar. Puasa. Nah, kemudian puasa sunnah apa saja yang termasuk puasa sunnah? Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa bulan Sya'ban, puasa Ayyamul-Bid. Ya, benar sekali. Nah, kemudian kita masuk ke materi bab 12 tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah kita siswa dapat membedakan mana makanan dan minuman yang halal dikonsumsi dan mana makanan dan minuman yang haram dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini bersama-sama. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, anak-anak Ibu sudah sarapan tadi pagi? Belum. Ada yang belum dan ada yang sudah. Kalau yang sudah sarapan pakai apa? Pakai ini. Pakai apa lagi? Nasi. Telur. Nah, sarapan yang kalian makan tadi pagi itu halal apa haram? Jadi apa yang dikatakan makanan yang halal? Yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Iya benar, makanan dan minuman yang bagus untuk kesehatan dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, marilah kita simak video ini tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, dalil tentang makanan dan minuman yang halal itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Bisa kalian lihat di sini, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik bagi
kesehatan tubuh. Dan agar kita terhindar dari perbuatan dosa, maka makanlah makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk selanjutnya di sini ada wujud atau jenis makanan yang halal. Nah, yang pertama itu binatang ternak. Binatang ternak, kemudian semua hewan yang hidup di laut. Kemudian bangkai ikan dan bangkai belalang. Ternyata bangkai itu boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Selain dari itu haram. Nah, ini binatang ternak. Seperti bisa kita lihat sama-sama sapi, kerbau, ayam, ya, kambing. Ini halal, binatang ini dikonsumsi. Ya, boleh halal dimakan. Kemudian semua hewan yang hidup di laut. Nah, perhatikan semua hewan yang hidup di laut. Itu ada ikan, udang, cumi-cumi, belalang. Nah, ini halal dikonsumsi atau dimakan. Kemudian bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, jadi bangkai itu hanya pada dasarnya bangkai itu haram dimakan kecuali ada dua, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian hewan yang dibolehkan dimakan menurut beberapa ulama, hanya beberapa ulama yang menghalalkan ini, dan ada juga beberapa ulama yang atau makruh dimakan. Tergantung keyakinan kita, apakah kita yakin memakannya. Nah, kemudian tidak kotor dan tidak menjijikkan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu tidak harus bersih, tidak kotor atau tidak menjijikkan. Jadi kalau kita membeli buah di pasar atau di tempat buah, kemudian membeli sayur, terlebih dahulu sebelum kita memakannya, dicuci dulu dengan air keran yang mengalir agar makanan yang kita makan itu bersih dan dicampur. Ya. Ada bakteri. Kemudian gorengan. Biasanya orang yang menjual gorengan itu di pinggir jalan ada lalatnya. Iya, banyak lalatnya. Sebaiknya itu ditutup dengan kaca atau plastik. Jadi tidak ada lalat yang tinggal atau debu yang terbang sehingga mengotori makanan. Dan lebih baik itu ditutup agar makanan yang kita makan itu terjaga kebersihannya. Ini contoh makanan tidak kotor dan tidak menjijikkan. Kalau sekiranya menjijikkan, lebih baik itu tidak perlu dikonsumsi atau dimakan karena dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Kemudian di sini makanan yang selanjutnya, makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Mudarat itu apa? Kerugian bagi kita sendiri. Ya, mudarat itu adalah kerugian atau bahaya bagi tubuh kita. Di sini ada makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Di sini ada berbagai macam contoh buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Berarti itu boleh dikonsumsi. Nah, kemudian minuman halal. Ketentuan jenis minuman halal yang boleh dikonsumsi. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat atau membahayakan bagi tubuh. Kemudian tidak mengandung najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara halal. Kemudian diolah juga dengan cara yang halal. Itu jenis minuman yang boleh dikonsumsi. Ini contohnya.
ada air mineral atau air putih, kemudian susu, ya, atau sejenis minuman kemasan. Walaupun harganya tidak seberapa, yang penting halal. Itu lebih baik. Nah, lebih bagusnya minuman yang kita konsumsi itu ini. Minuman putih. Beri galon, Om. Susu, air galon dari putih. Ini masaknya, Om. Ya, ini bagus untuk kesehatan. Nah, ini jenis minuman yang halal untuk dikonsumsi. Nah, itulah tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Ada pertanyaan? Tidak. Paham semuanya? Paham? Kalau sudah paham, sekarang Ibu bertanya, siapa yang bisa membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi? Makanan dan minuman yang halal itu apa pengertiannya? Apa yang dikatakan makanan dan minuman yang halal? Siapa yang bisa? Tidak bisa. Siapa yang bisa? Aura bisa? Ya, Rosid, silakan Rosid. Makanan yang halal itu makanan yang bisa dimakan. Kalau yang haram bisa juga dimakan apa tidak? Bisa. Tidak bisa. Tapi sesuai tergantung keimanannya. Nah, siapa yang bisa yang lebih cepat? Nah, data. Mana yang halal? Makanan yang halal itu Disolatkan. dan makanan yang halal itu adalah makanan yang boleh, yang baik untuk kesehatan tubuh dan dibolehkan menurut Islam. Kemudian makanan yang haram apa? Makanan yang mudarat atau bahaya bagi tubuh dan dilarang menurut agama. Bisa membedakan? Kemudian makanan dan minuman yang haram itu tentu disebabkan oleh dua. Yang pertama itu haram aini. Apa yang dikatakan haram aini? Haram karena sifatnya. Contohnya babi, darah, bangkai kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua haram karena sababi atau karena sebab. Misal jenisnya didapatkan yang lazim atau dicuri, hasil perampokan, hasil perasa itu adalah haram dan tidak boleh dimakan. Hasil dari perjudian, hasil dari tawuran, itu juga. Jadi malah makan yang halal dan makan yang haram agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dapat ada semuanya. Dan kalau sudah paham, ke depan kita siap. Ya, materinya itu tadi. Dari 8 sampai 12 itu yang dari mana? Ya, kalau sudah paham nanti yang berikutnya cukup sampai di sini untuk materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup